dalam Science Education Channel, sebuah saluran yang menyajikan media pembelajaran IPA berbasis video. Pada kesempatan sebelumnya telah kita bahas tentang ekosistem, yaitu hubungan interaksi antar komponen dalam ekosistem. Suatu ekosistem dinyatakan seimbang dapat dilihat dengan indikator keasaman atau sifat asam basa dari ekosistem tersebut. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan sebuah eksperimen sederhana untuk mengetahui tingkat keasaman dari larutan atau ekosistem yang sudah kita gunakan dalam percobaan sebelumnya. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam eksperimen kali ini adalah 4 buah wadah yang berisi larutan air yang kita gunakan dalam percobaan sebelumnya. Masing-masing telah dilengkapi dengan 1 buah pipet tetes. Kita juga menyediakan 1 buah plat tetes yang telah diberi label, 1 buah gunting, dan sebuah pinset. Untuk mengetahui sifat asam basa larutan, kita gunakan indikator kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Untuk mengetahui tingkat keasamannya, nilai keasaman larutan, kita gunakan pH stick beserta dengan deret pH-nya. Untuk melakukan eksperimen kali ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan menggunakan pipet tetes, kita ambil sampel larutan masing-masing wadah. Pertama, wadah A. Kita ambil beberapa tetes dan kita tempatkan di dalam plat tetes sesuai dengan label yang sudah kita berikan. Lakukan tersebut untuk wadah-wadah yang lain. Setelah masing-masing sampel larutan kita ambil dan kita tempatkan dalam plat tetes, selanjutnya kita gunakan indikator kertas lakmus untuk mengetahui tingkat keasaman atau sifat asam basa dari larutan yang kita uji. Yang pertama, kita uji dengan kertas lakmus merah. Masing-masing sampel larutan dalam plat tetes kita beri potongan kertas lakmus merah. Begitu juga dengan sampel larutan yang lain kita beri dengan indikator kertas lakmus biru. Cukup berupa potongan kecil-kecil. Dari hasil indikator kertas lakmus dapat terlihat dalam plat tetes telah terjadi perubahan warna kertas lakmus.
Hasil yang dapat kita amati kemudian kita masukkan ke dalam tabel pengamatan. Dari tabel pengamatan dapat terlihat bahwa pada wadah A dengan penambahan larutan cuka, indikator kertas lakmus merah tetap berwarna merah, sedangkan indikator lakmus biru berubah menjadi berwarna merah. Hal ini menandakan bahwa wadah A dengan penambahan larutan cuka, sifat keasaman dari wadah A adalah asam, ditandai dengan perubahan warna indikator lakmus biru menjadi merah dan indikator kertas lakmus merah tetap berwarna merah. Selanjutnya, dalam wadah B dengan penambahan larutan deterjen, indikator kertas lakmus merah berubah menjadi berwarna biru, sedangkan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Hal ini menandakan bahwa sifat keasaman wadah B adalah bersifat basa. Sedangkan pada wadah C dan D ditemukan perubahan warna lakmus yang sama, atau lebih tepatnya tidak terjadi perubahan kertas lakmus, di mana kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Hal ini mengindikasikan bahwa wadah C dan D memiliki sifat keasaman netral. Dari tabel pengamatan yang sudah kita peroleh, terdapat 3 sifat keasaman dalam larutan, yaitu sifat asam, basa, dan netral. Lalu, berapakah nilai keasaman tersebut? Pada eksperimen selanjutnya, kita akan mencoba menghitung nilai keasaman masing-masing larutan. Adapun yang kita gunakan dalam eksperimen kali ini adalah kertas pH stick. Kita gunakan adalah kertas pH stick. Cara menggunakannya cukup sederhana, yaitu dengan memasukkan atau mencelupkan kertas pH stick ini ke dalam masing-masing sampel larutan. Untuk yang pertama, kita akan mencoba menghitung nilai pH atau nilai keasaman dari larutan wadah A. Kita masukkan kertas pH stick ke dalam larutan wadah A. Setelah kita celupkan, kita kibas-kibaskan supaya sedikit mengering. Setelah itu kita cocokkan perubahan warna sesuai dengan deret pH yang kita miliki. Tampak jelas bahwa pH stick memiliki kesamaan warna dengan deret pH 3, sehingga dapat dikatakan pH atau tingkat keasaman larutan wadah A senilai 3. Kita akan menghitung tingkat keasaman atau pH pada larutan wadah B. Kita celupkan pH stick ke dalam larutan wadah B. Setelah kita celupkan, kita tiriskan dengan cara mengangin-anginkan atau mengibas-ngibaskan agar lebih kering. Ketika perubahan warna telah terjadi, selanjutnya kita cocokkan dengan warna pada deret pH yang kita miliki. Tampak bahwa perubahan pH stick sama dengan warna pada deret pH 11, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai
pH atau nilai keasaman dari larutan wadah B sebesar 11. Yang terakhir, karena wadah C dan D memiliki sifat yang sama, yaitu sifat netral, marilah kita cek salah satunya saja, yaitu kita mengambil sampel dalam wadah D. Berapakah pH netral? Kita lihat perubahan warna pH stick. Ternyata pH netral sama dengan warna deret pH 7. Sehingga pH netral memiliki nilai keasaman sebesar 7. Lalu setelah kita melakukan eksperimen kali ini, tentunya kita dapat menyimpulkan sifat asam basa suatu larutan. Sifat asam adalah kondisi di mana suatu larutan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Hal ini ditandai dengan perubahan warna kertas lakmus biru menjadi berwarna merah, sedangkan kertas lakmus merah tetap berwarna merah. Nilai keasaman atau pH dari larutan asam sebesar kurang dari 7. Biasanya larutan asam terasa kecut. Dalam percobaan kali ini, contoh larutan asam yang kita gunakan adalah larutan cuka. Sedangkan sifat basa suatu larutan adalah kondisi di mana suatu larutan menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida. Hal ini ditandai dengan perubahan kertas lakmus merah menjadi biru, sedangkan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Nilai keasaman suatu larutan basa lebih dari 7. Biasanya larutan basa terasa pahit. Dalam percobaan kali ini kita menggunakan larutan basa, yaitu larutan deterjen atau larutan sabun. Setelah kita melakukan seluruh rangkaian eksperimen kita, tentunya kita akan mengetahui bahwa kondisi ekosistem air yang cocok untuk ikan adalah kondisi netral dengan pH 7. Ketika terjadi penambahan polutan berupa larutan cuka, pH ekosistem air akan berubah menjadi lebih kecil secara drastis. Hal ini dapat mengganggu ekosistem ikan dalam habitatnya. Demikian pula ketika terjadi penambahan polutan berupa larutan basa, yaitu deterjen, sehingga pH akan naik semakin tinggi dan akan mengakibatkan ekosistem ikan terganggu. Melalui percobaan sederhana ini, kita tentunya akan sadar bahwa menjaga ekosistem sangatlah penting. Dengan membuang sampah atau limbah rumah tangga dan limbah pabrik ke dalam sungai, tentu akan mengganggu jalannya ekosistem sungai. Kondisi tersebut akan mengganggu perkembangan ikan dan habitat organisme-organisme yang lain. Oleh karena itu, mulai sekarang, marilah kita jaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah atau limbah ke sungai dan menjaga agar sungai tetap lestari. Salam sains, kritis dan menyenangkan. Sampai jumpa dalam video pembelajaran kita selanjutnya.